Maafkan aku suamiku, anak yang aku kandung bukan anakmu. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Kenapa kau tidak pernah jujur padaku? Teriak suamiku. Suaranya menggelegar di ruang sempit tempat kami berdiri. Matanya menyala penuh kemarahan, menuntut jawaban yang tak pernah berani kuberikan. Aku menundukkan kepala, air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku takut, aku tidak ingin menyakitimu, jawabku dengan lirih. Namun kata-kataku terdengar kosong bahkan di telingaku sendiri. Takut menyakitiku, tapi kau pikir berbohong itu tidak menyakitiku? Kau menghancurkan semua kepercayaan yang kuberikan padamu. Suamiku melangkah mundur, seolah-olah tak sanggup lagi berada di dekatku. Nada suaranya melemah, kini lebih terdengar seperti bisikan getir daripada amarah. Kata-katanya menembus jantungku, menyisakan perih yang sulit diobati. Di depan mataku, aku bisa melihat bayangan dari kesalahan-kesalahan yang telah aku lakukan, membentuk simpul rumit yang tak mungkin kuurai. Kesalahan itu menjadi beban yang menghantui setiap malam, menyesak di dadaku, membungkam mulutku yang seharusnya terbuka lebih awal. Seiring berjalannya waktu, kesalahan di masa lalu bisa menjadi bayangan kelam yang terus menghantui. Terkadang, cinta dan penyesalan terjerat dalam simpul yang sulit diurai. Kisahku ini bukan sekedar cerita tentang pengkhianatan, melainkan pelajaran berharga tentang betapa rapuhnya sebuah hubungan tanpa komunikasi yang jujur. Aku berharap kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang mendengarkannya, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oh iya, perkenalkan namaku Lely. Wanita muda yang berusia 25 tahun, yang dipersunting oleh seorang pria yang terpaut usia 20 tahun lebih tua dariku. Usia yang berbeda jauh tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menciptakan kebahagiaan. Suamiku, seorang pria mapan yang sudah pernah menikah sebelumnya. Namun pernikahan pertamanya kandas karena ia divonis mandul. Meski usia dan pengalaman kami berbeda, cinta yang tumbuh di antara kami terasa begitu kuat dan tulus. Sejak awal, suamiku berterus terang bahwa ia ingin menikahiku karena berharap memiliki keturunan, meskipun vonis mandul itu sudah menodai harapannya. Suamiku tidak pernah menyerah. Ia meyakinkan diri bahwa Tuhan pasti akan memberikan keajaiban suatu hari nanti. Aku pun merasa yakin bisa memberikan kebahagiaan yang ia dambakan. Meskipun dalam hati kecilku terselip keraguan, namun aku memilih untuk tidak membiarkan keraguan itu menguasai pikiranku. 2 tahun pertama pernikahan kami berjalan dengan mulus. Suamiku adalah sosok yang penuh perhatian. Meskipun jadwal kerjanya padat, setiap malam ia selalu pulang dengan senyum yang hangat dan pelukan yang menenangkan. Ia sering mengajakku berbincang tentang berbagai hal, mulai dari rencana masa depan hingga kenangan masa lalunya yang membuatku semakin mengenalnya. Meskipun usianya jauh lebih tua dariku, ia memperlakukanku dengan hormat dan kasih sayang yang tulus, membuatku merasa bahwa aku adalah wanita yang paling beruntung di dunia. Hari-hari kami dipenuhi dengan kebahagiaan yang sederhana. Kami sering berjalan-jalan bersama, menikmati sore di taman, atau hanya duduk berdua di teras rumah, sambil menikmati secangkir teh. Cinta yang dia berikan membuatku merasa aman dan dicintai. Aku merasa sangat bersyukur memiliki suami yang begitu perhatian dan penyayang. Ketika aku dinyatakan hamil, suamiku begitu bahagia. Tangis haru mewarnai malam itu. Kami berdua tak bisa menahan rasa syukur. Ia memelukku dengan erat, seolah-olah aku adalah harta yang paling berharga di dunia. Terima kasih ya sayang, kau telah memberikan apa yang selama ini aku impikan, bisiknya sambil mengecup lembut keningku. Aku bisa merasakan betapa besar harapan yang ia gantungkan kepada kehamilanku. Setiap hari, suamiku semakin menunjukkan perhatiannya.
Ia membelikan berbagai macam makanan bergizi, mengajakku memeriksakan kandungan ke dokter terbaik, dan memastikan aku selalu dalam keadaan yang nyaman. Ia bahkan menghentikan beberapa proyek besar di kantornya, hanya untuk lebih banyak berada di rumah, menemani dan menjaga kehamilanku. Suamiku melakukan segala cara untuk memastikan kehamilanku berjalan dengan lancar. Dan hal itu membuatku merasa semakin dicintai. Kami mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kelahiran buah hati kami. Dari memilih nama hingga membeli perlengkapan bayi. Setiap detail kecil diperhatikan dengan saksama. Suamiku bahkan mengecat ulang kamar yang akan menjadi kamar bayi dengan warna-warna lembut yang menyenangkan. Setiap malam, ia berbicara pada perutku, seolah-olah bayi kami sudah bisa mendengarkannya. "Anakku, ayah sudah tidak sabar untuk menunggumu lahir. Kau adalah harapan dan kebahagiaan ayah," katanya dengan nada yang penuh kasih. Kehamilanku yang awalnya berjalan lancar tiba-tiba terganggu oleh komplikasi yang tak terduga. Di usia kandungan 3 bulan, aku mengalami keguguran. Rasa sakit yang menyerang bukan hanya menghantam tubuhku, tetapi juga menghancurkan hatiku. Kehilangan itu begitu mendalam, seolah-olah ada bagian dari diriku yang telah hilang untuk selamanya. Ketakutan mulai merayap, menggantikan harapan yang sebelumnya kami bangun bersama. Saat dokter menyampaikan kabar buruk itu, dunia di sekitarku seakan runtuh. Semua mimpi dan harapan yang kami rajut lenyap dalam sekejap. Di tengah kepanikan dan kesedihan, satu-satunya yang ada di pikiranku adalah bagaimana caranya menyampaikan berita ini kepada suamiku. Aku tahu betapa besar harapannya untuk menjadi seorang ayah, dan kehilangan ini akan menghancurkannya. Dengan kebingungan dan ketakutan, aku membuat keputusan yang sangat berat. Aku memutuskan untuk menyembunyikan keguguranku ini dari suamiku. Aku tidak sanggup melihat kekecewaan di matanya, atau mendengar nada putus asa dalam suaranya. Aku berpikir bahwa mungkin dengan melindunginya dari rasa sakit ini, aku bisa menjaga kebahagiaan yang tersisa. Namun jauh di dalam hatiku, aku tidak tahu bahwa kebohongan ini adalah bom waktu yang hanya menunggu waktu untuk meledak. Selama beberapa bulan berikutnya, aku menjalani hari-hariku dengan berpura-pura. Setiap kali suamiku bertanya tentang kondisi kehamilanku, aku tersenyum dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Aku menjadi ahli dalam menyembunyikan kenyataan, meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi, di balik senyumanku itu, hatiku hancur setiap malam, menyadari bahwa kebohongan ini akan membawa malapetaka. Aku mulai mengenakan pakaian yang lebih longgar untuk menyembunyikan perutku yang tidak membesar. Setiap kali suamiku ingin berbicara pada bayi kami, aku mencari alasan untuk menghindarinya, mengatakan bahwa aku lelah. Ketakutan semakin menguasai diriku, dan setiap detik yang berlalu, rasa bersalah semakin mencekam. Aku merasa seperti penipu, menipu suamiku, menipu diriku sendiri, dan kenangan bayi yang tak pernah sempat melihat dunia. Seiring berjalannya waktu, kebohongan ini semakin sulit untuk dijaga. Perutku tetap tidak membesar, dan suamiku mulai mencurigainya. "Sayang, perutmu tidak terlihat lebih besar. Apakah ini normal?" tanyanya suatu malam dengan nada perhatian yang biasa. Aku merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi tetap tersenyum dan meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, aku tahu suamiku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketegangan di antara kami semakin terasa. Setiap percakapan menjadi singkat dan canggung. Suamiku mulai mengajukan lebih banyak pertanyaan, dan aku merasa seperti berada di bawah pengawasan yang ketat. Aku tahu waktuku untuk mengungkapkan kebenaran semakin mendekat, dan itu membuatku semakin takut. Bagaimana aku bisa mengatakan padanya bahwa semua harapan yang ia gantungkan pada kehamilan ini hanyalah ilusi, bahwa bayi yang ia impikan telah tiada. Hari demi hari, kebohongan ini semakin membebani diriku. Kebahagiaan yang dulu kami rasakan bersama kini digantikan oleh kecemasan dan kesedihan. Aku merasa hampa, seperti bayangan dari diriku yang dulu. Meski suamiku berusaha menghiburku dengan candaannya, rasa bersalah tetap menghantuiku.
Setiap senyum yang diperlihatkan padanya terasa palsu, seolah-olah aku sedang memerankan peran dalam drama yang penuh dengan kepura-puraan. Namun, aku tahu bahwa suatu hari nanti, aku harus menghadapi kenyataan ini. Dan ketika hari itu tiba, aku hanya bisa berharap bahwa suamiku akan mengerti dan memaafkanku. Hingga saat itu, aku hanya terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan ini, mencoba menutupi luka yang semakin dalam, berharap bahwa keajaiban akan datang menyelamatkan pernikahan kami yang semakin rapuh. 1 bulan sebelum perkiraan hari kelahiran yang sebenarnya hanyalah ilusi, aku merasakan beban kebohongan ini semakin tak tertahankan. Setiap hari yang berlalu hanya membawa semakin dekat pada kenyataan yang tak bisa lagi aku sembunyikan. Aku tak bisa terus-menerus hidup dalam kepura-puraan ini. Ketakutan yang selama ini menahanku dari mengungkapkan kebenaran, akhirnya terkikis oleh rasa bersalah yang semakin menggerogoti. Aku memutuskan bahwa malam itu aku harus berbicara dengan suamiku. Dengan hati yang berat, aku menunggunya pulang dari kantor. Ketika ia tiba di rumah, lelah seperti biasanya, aku mencoba menenangkan diriku. Namun kata-kata yang ingin ku ucapkan terasa begitu berat. Bagaimana aku bisa menghancurkan dunianya dengan 1 kalimat? Tapi aku tahu tidak ada jalan lain. Kebohongan ini sudah terlalu lama bertahan, dan kebenaran harus diungkapkan. Meskipun itu berarti menghancurkan segala sesuatu yang telah kami bangun bersama. Di ruang tamu, dengan cahaya lampu yang redup, aku duduk bersebelahan dengannya. Aku memegang tangannya dengan gemetar, dan ia menatapku dengan kebingungan yang jelas terlihat dari wajahnya. "Ada apa, sayang? Kau terlihat tegang?" Suamiku bertanya dengan nada khawatir. Aku menelan ludah, mencoba mencari keberanian dalam diriku yang sudah terkuras habis. "Ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu," kataku dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat, seolah-olah dunia di sekitarku berhenti bergerak. Suamiku menatapku dengan lebih serius. Raut wajahnya berubah penuh perhatian. "Apa yang terjadi? Katakan saja, apapun itu, kita bisa menghadapinya bersama-sama," ucapnya dengan nada yang penuh kepercayaan. Kata-katanya membuatku semakin merasa bersalah. Aku menarik nafas panjang sebelum akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini kusembunyikan. "Anak kita sebenarnya, dia sudah tidak ada sejak 3 bulan yang lalu." Kata-kataku menggantung di udara, dan aku melihat bagaimana wajah suamiku berubah. Rasa bahagia yang biasa terlihat di matanya dengan cepat tergantikan oleh keterkejutan, kemudian rasa sakit yang mendalam. Ia terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Perlahan-lahan, ekspresinya berubah menjadi marah dan kecewa, perasaan yang tak bisa ia sembunyikan. "Kenapa kau tidak memberitahuku? Apa kau pikir aku bisa menerima kenyataan ini?" Suamiku berteriak, suaranya bergetar dengan emosi yang tak lagi bisa ia kendalikan. Amarah dan kesedihan bercampur aduk, menciptakan badai yang tak mungkin terelakkan. Aku merasa tubuhku memelas, dan air mata yang selama ini kutahan tak terbendung lagi. "Aku takut, sayang. Aku takut kau akan hancur," jawabku dengan suara parau. Tangisanku pecah, menyadari betapa besar kesalahanku. Namun, suamiku tak bisa menerima alasan itu. "Kau tidak bisa menyembunyikan hal sebesar ini dariku. Apalagi yang kau sembunyikan dariku?" Ia menggebrak meja di depannya, membuat getaran keras yang membuatku semakin merasa kecil. Ekspresinya berubah dingin, seolah jarak di antara kami semakin lebar dengan setiap kata yang dia ucapkan. Saat itu, aku merasa dunia di sekitarku runtuh. Segala harapan yang pernah kami miliki bersama hancur berkeping-keping. Suamiku yang selama ini menjadi sandaran hidupku, kini tampak begitu jauh. Aku tidak bisa melihat betapa hancurnya hatinya. Dan aku menyadari bahwa kebohongan ini telah menghapus kepercayaan yang selama ini menjadi dasar hubungan kami. Tak lama setelah pertengkaran itu, suamiku memutuskan untuk berpisah rumah. Keputusannya untuk pergi dariku membuat kehampaan yang tak terelakkan.
Setiap sudut rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini berubah menjadi ruang kosong yang hanya menyisakan kesedihan. Suamiku meninggalkanku dalam kesendirian, membawa serta harapan dan cinta yang dulu begitu kami perjuangkan. Di dalam keheningan itu, aku hanya bisa merasakan penyesalan yang mendalam, sadar bahwa kesalahanku telah menghancurkan segala yang kami miliki. Hari-hari setelah suamiku memutuskan untuk berpisah rumah, terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Kehidupan kami yang dulu dipenuhi dengan kebersamaan, tawa dan cinta, kini hanya menyisakan kehampaan yang menusuk. Setiap sudut rumah yang pernah menjadi saksi kebahagiaan kami, kini terasa dingin dan sepi. Suamiku jarang sekali menemuiku, dan ketika kami berinteraksi, itu hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban sebagai suami istri. Tak ada lagi kehangatan dalam pelukan, tak ada lagi canda tawa yang dulu mengisi hari-hari kami. Hubungan yang dulu terasa begitu erat, kini semakin renggang, seperti tali yang hampir putus. Dalam keheningan yang menyakitkan itu, aku merasakan kesepian yang begitu mendalam. Setiap malam, aku berbaring sendirian di tempat tidur, membayangkan saat-saat indah yang dulu kami lalui bersama. Namun, semua itu kini hanyalah kenangan yang terasa semakin jauh dari jangkauan. Kesepian ini menjadi beban yang begitu berat, membuatku merindukan kehadiran seseorang yang bisa mengerti dan mendengarkanku. Di tengah situasi yang kacau ini, aku memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S2 sebagai cara untuk mengalihkan pikiranku dari masalah rumah tangga. Kuliah memberikan sedikit pelarian, tempat di mana aku bisa melupakan sejenak kesedihan yang menggerogoti hatiku. Namun di balik keinginan untuk fokus pada studi, ada kekosongan yang semakin lama semakin menyiksaku. Di kampus, aku bertemu dengan seorang pria bernama Rio. Ia adalah teman sekelasku, seorang pria yang berusia 2 tahun lebih tua dariku. Rio memiliki kepribadian yang hangat dan penuh perhatian, sesuatu yang sangat aku rindukan dalam hubungan yang mulai pudar dengan suamiku. Pada awalnya, pertemuan kami hanya sebatas urusan akademik, seperti mengerjakan tugas kelompok atau berdiskusi tentang materi kuliah. Namun seiring berjalannya waktu, kedekatan kami mulai tumbuh. Rio adalah pendengar yang baik, selalu ada ketika aku membutuhkannya. Ketika aku bercerita tentang masalah-masalah yang kuhadapi di rumah, Rio tidak pernah menghakimiku. Sebaliknya, ia memberiku dukungan yang selama ini kurindukan. Kami sering menghabiskan waktu bersama, baik di kampus maupun di luar. Entah itu sekedar minum kopi setelah kuliah, atau jalan-jalan di sekitar kampus. Kedekatan ini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Tanpa aku sadari, perasaanku terhadap Rio mulai berkembang. Dia menjadi tempat pelarian dari segala kesedihan dan kesepian yang selama ini kurasakan. Dalam setiap pertemuan dengan Rio, aku merasa dihargai dan dicintai. Perasaan yang selama ini hilang dari rumah tanggaku. Namun, aku tahu bahwa apa yang aku lakukan adalah salah. Aku terjebak dalam dilema moral yang menghancurkan. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan diriku jatuh cinta pada pria lain ketika aku masih terkait pernikahan? Setiap kali bersama Rio, ada perasaan bersalah yang menghantuiku. Tetapi di saat yang sama, aku merasa bahagia karena akhirnya ada seseorang yang peduli kepadaku. Apalagi saat itu, tanpa terduga Rio mengatakan perasaannya kepadaku. Hal ini membuatku terkejut, karena aku merasa tak percaya bahwa Rio mengatakan semua itu padaku. Malam itu setelah pulang ke rumah, aku tidak bisa berhenti memikirkan Rio dan perasaanku yang campur aduk. Di satu sisi, aku merasa bersalah karena telah mengkhianati suamiku, meskipun ia sudah tak lagi hadir dalam hidupku seperti dulu. Tapi di sisi lain, aku merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang telah lama hilang. Sesuatu yang Rio berikan dengan begitu tulus. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering bertemu dengan Rio. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Dan tanpa aku sadari, hubungan kami semakin mendalam. Aku tahu bahwa ini adalah perselingkuhan, sesuatu yang sangat aku hindari sejak awal.
Namun kesepian yang menyiksa dan kebutuhan akan cinta dan perhatian menjerumuskanku ke dalam jurang yang semakin dalam. Aku terperangkap dalam perasaan yang rumit, antara cinta yang tidak semestinya dan pernikahan yang mulai hancur. Kesepian telah menjerumuskan diriku dalam keputusan-keputusan yang kelak akan menghancurkan segalanya. Malam itu, Rio mengajakku menghadiri pesta ulang tahun salah satu teman kampus kami. Kami minum-minum hingga mabuk, dan dalam keadaan tak sadarkan diri, kami melakukan perbuatan yang tak seharusnya. Saat itu, aku tak bisa berpikir dengan jernih, dan aku terjebak dalam kesalahan besar yang kusesali seumur hidupku. Bulan berikutnya, aku mendapati diriku terlambat datang bulan. Dengan perasaan campur aduk, aku memutuskan untuk membeli tes pack. Hasilnya positif. Aku hamil lagi. Tapi kali ini, aku tidak bisa memastikan siapa ayah dari bayi yang aku kandung. Suamiku atau Rio. Aku berada di dalam dilema yang besar. Apakah aku harus menggugurkan kandungan ini? Atau membiarkannya lahir dengan resiko ketahuan oleh suamiku? Pada akhirnya, aku memutuskan untuk melanjutkan kehamilan ini, berharap suamiku tidak mengetahui kebenarannya. Ketika akhirnya aku memutuskan untuk memberitahu suamiku tentang kehamilanku, aku berharap bahwa ini akan menjadi momen bahagia yang bisa memperbaiki hubungan kami yang retak. Namun reaksi suamiku jauh dari yang kuharapkan. Alih-alih menunjukkan kegembiraan, suamiku tampak curiga dan penuh keraguan. Wajahnya yang biasa tenang kini nampak dipenuhi dengan ketegangan dan kegalauan. Dia mendengarkan dengan diam ketika aku mengungkapkan berita kehamilan ini. Namun, tatapannya tajam dan penuh pertanyaan. Suamiku tahu betul vonis mandul yang diterimanya. Dan sekarang, berita ini membuatnya sulit untuk percaya bahwa aku benar-benar hamil dengan anaknya sendiri. Keraguan ini nampak jelas di matanya. Dan aku bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti udara di sekitar kami. "Ini anak kita, sayang. Aku bisa merasakannya," kataku dengan penuh keyakinan, meskipun dalam hatiku dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan yang mendalam. Aku berusaha untuk tetap tenang, namun suara gemetar dan nada bimbangku sulit untuk disembunyikan. Suamiku tetap diam, dan pada akhirnya dia mengeluarkan pertanyaan yang membuatku terkejut. "Aku ingin kau melakukan USG 4 dimensi. Aku ingin melihat wajah bayi ini sebelum ia lahir." Permintaan itu seperti tamparan yang keras. Aku tahu bahwa USG 4 dimensi dapat memberikan gambaran yang sangat jelas tentang wajah bayi. Dan aku juga tahu bahwa hasilnya bisa menjadi bumerang bagiku. Aku merasa ketakutan yang mendalam, namun aku tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, dan aku pergi ke klinik untuk melakukan USG 4 dimensi. Suamiku menunggu di luar ruangan pemeriksaan dengan penuh kecemasan. Sementara aku berbaring di meja pemeriksaan dengan perasaan campur aduk. Dokter mulai menjalankan prosedur, dan aku merasa seolah waktu berjalan dengan lambat. Ketika hasil USG ditampilkan di layar, hatiku berdegup kencang. Aku melihat wajah bayi yang tertera dengan jelas. Namun ketakutanku ternyata terbukti benar. Wajah bayi itu sangat mirip dengan Rio, pria yang sudah menjadi bagian dari hidupku. Meskipun dokter tidak memberikan komentar tentang hasil tersebut, aku tahu bahwa wajah bayi ini dapat memicu kecurigaan suamiku. Namun setelah suamiku melihat hasil USG itu, ia nampak marah namun juga tak tahu harus berkata apa. Karena seberapapun jelas wajah calon bayi hasil USG, belum bisa dibuktikan juga kebenarannya. Akhirnya, suamiku memberi kesempatan sampai bayi itu lahir. Hari persalinanku tiba, dan meski aku merasa cemas dan ketakutan, suamiku setia berada di sampingku. Keberadaannya memberikan kekuatan dan dukungan yang sangat berarti saat proses persalinan berlangsung. Di tengah-tengah ketegangan dan rasa sakit, aku merasa terharu melihat betapa penuh kasihnya suamiku. Setelah bayi kami lahir, suasana penuh kebahagiaan menyelimuti ruangan. Suamiku mengasihkan bayi kami dengan lembut, dan aku merasa bahwa ada secercah harapan untuk memperbaiki hubungan kami yang retak. Sejak aku merasa bahwa mungkin
Dengan cinta dan dukungan, kami bisa melewati krisis ini. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanya sementara. Beberapa hari setelah kelahiran bayi kami, suamiku menerima hasil tes golongan darah bayi. Ketika ada pemeriksaan, raut wajahnya berubah drastis. Golongan darah bayi kami adalah A, sementara golongan darah kami berdua adalah O. "Sayang, ini tidak mungkin," kata suamiku. Nada suaranya penuh dengan ketegasan dan kepanikan. "Kalau kita berdua golongan darahnya O, anak kita seharusnya O juga dong. Itu bukan anakku kan?" Saat itu, rasa dunia seolah runtuh di sekelilingku. Semua kebohongan dan usaha untuk menutupi kenyataan ini akhirnya harus terungkap. Aku hanya bisa menunduk. Air mata mengalir tanpa henti. Keberanian yang sempat aku miliki kini telah lenyap dan aku tak mampu lagi berbohong. Dengan suara yang bergetar dan hati yang hancur, aku mengakui semuanya. Aku mengungkapkan bahwa bayi ini adalah hasil perselingkuhanku dengan Rio, dan bahwa aku telah menyembunyikan kebenaran ini sepanjang waktu. Aku mencoba menjelaskan betapa sulitnya situasi ini bagiku, dan betapa aku merasa tertekan oleh kesepian dan rasa bersalah. Suamiku mendengarkan dengan mata yang dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Air mata mulai mengalir di pipinya, dan aku bisa merasakan betapa dalamnya rasa sakit yang ia rasakan. Harapan-harapan yang pernah ada, seperti kebahagiaan memiliki anak kandung, musnah dalam sekejap. Suamiku merasa dikhianati dan hancur oleh kenyataan yang terungkap. Meskipun terluka dan kecewa, suamiku tetap mencintaiku. Dia tidak bisa begitu saja melepaskanku. Meskipun hatinya hancur, dia mengungkapkan betapa sulitnya baginya untuk menerima kenyataan ini, tetapi juga mengakui betapa dalamnya rasa cintanya kepada aku. Ada kesedihan yang mendalam dalam suaranya, dan aku bisa merasakan betapa beratnya beban yang harus ditanggung. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan dan kesedihan. Suamiku mencoba untuk memahami situasi ini dan memutuskan apa yang seharusnya dia lakukan. Sementara itu, aku merasa terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Aku menyadari bahwa kebohongan ini telah merusak tidak hanya hubungan kami, tetapi juga hati dan impian kami. Kami mencoba untuk berdiskusi dan mencari solusi, tetapi semua terasa begitu sulit. Suamiku masih mencintaiku, tetapi ketidakpercayaan dan rasa sakit yang mendalam membuatnya sulit untuk benar-benar menyembuhkan lukanya. Sementara itu, aku berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki kesalahan dan menghadapi konsekuensi dari tindakanku. Di tengah semua kekacauan ini, aku tahu bahwa tidak ada solusi mudah untuk masalah yang telah timbul. Kami harus berusaha untuk memahami satu sama lain dan mencari jalan keluar dari situasi ini. Namun aku juga menyadari bahwa perjalanannya akan sangat panjang dan penuh dengan tantangan. Dalam saat-saat terberat ini, aku hanya bisa berharap bahwa kami akan menemukan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan datang dan mencari cara untuk menyembuhkan luka yang telah terjadi. Sejak kejadian itu, suamiku mulai menghubungiku lebih sering. Tetapi setiap interaksi kami dipenuhi dengan kemarahan dan kemunduran emosi. Suaranya selalu penuh amarah dan kecewa saat dia berbicara kepadaku. Dia memintaku untuk menyerahkan bayi kami ke panti asuhan, tidak mampu menerima kenyataan bahwa anak ini bukanlah darah dagingnya. Namun, permintaan itu bagaikan mengiris hati kecilku. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskan anak yang sudah aku anggap sebagai bagian dari diriku? Setiap kali aku berusaha menjelaskan betapa sulitnya keputusan ini bagiku, suamiku hanya menanggapi dengan kemarahan yang semakin mendalam. Dia merasa dikhianati, dan kemarahan itu tidak hanya tertuju pada tindakan perselingkuhanku, tetapi juga pada fakta bahwa bayi ini adalah hasil dari hubunganku dengan pria lain, Rio. Suamiku merasa dirampok dari harapan dan impiannya untuk memiliki anak kandung, yang kini nampaknya hanya menjadi kenangan pahit. Selain itu,
Suamiku merasa tidak rela jika bayi ini diserahkan kepada Rio. Dia tidak hanya merasa marah karena bayi itu bukan anak kandungnya, tetapi juga karena dia tidak ingin aku memiliki hubungan lagi dengan pria yang menjadi sumber masalah ini. Konflik batin membuatku semakin bingung dan tertekan. Aku merasa bersalah karena telah menghancurkan kehidupan suamiku. Namun di sisi lain, aku tidak bisa begitu saja melepaskan bayi ini. Bayi ini adalah hasil dari segala perjuangan dan harapan yang kami berdua miliki. Diam-diam, suamiku telah menyiapkan rumah baru dan apartemen sebagai persiapan untuk membuat bayi yang ia pikir akan menjadi bagian dari hidupnya. Semua persiapan dan harapan yang telah dia buat kini terasa sia-sia dan hancur berkeping-keping. Melihat betapa besar usahanya untuk mempersiapkan segalanya, membuat penyesalanku semakin mendalam. Aku merasa sangat menyesal karena telah menghancurkan harapan dan cinta suamiku. Aku hanya bisa membayangkan betapa besar luka yang kurasakan jika posisi kami terbalik. Hidupku kini penuh dengan penyesalan yang tiada akhir. Meskipun suamiku masih bersamaku, hubungan kami tidak lagi seperti dulu. Kami hanya bertahan bersama demi status sosial dan kewajiban, bukan lagi karena cinta. Setiap malam, aku terjaga, teringat akan kebohongan yang telah menghancurkan segalanya. Perasaan bersalah ini membebani pikiranku, dan aku berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki kesalahan yang telah kubuat, meskipun aku tahu bahwa luka tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Saat aku melihat bayi kami, aku merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Rasa cinta yang mendalam, tetapi juga rasa bersalah yang terus-menerus menghantuiku. Aku berdoa agar aku bisa menemukan cara untuk memperbaiki semuanya. Tetapi terkadang, aku merasa bahwa harapan tersebut hanya sebuah ilusi. Kehidupan kami kini diliputi dengan bayang-bayang masa lalu dan ketidakmampuan untuk benar-benar memulihkan apa yang telah hancur. Setiap hari, aku berjuang dengan penyesalan dan berharap ada kesempatan untuk memperbaiki semua ini, meskipun aku tahu betapa kecilnya kemungkinan itu.